Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan pada malam hari ini kecuali puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan keluarga kita semua menjadi keluarga yang sakinah, bermodalkan mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat-sahabat santri pesantren virtual Pondok Salat yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya informasikan bahwa pesantren virtual kita ini sudah berjalan setahun ya. Setiap malam Ahad. Nah, kalau ada keperluan, saya kebetulan kemarin ada acara takziah, jadi kita undur ke malam Senin. Nanti pekan depan insya Allah malam Ahad lagi begitu. Jam 8 sampai jam 21.30. Insya Allah ini berfaedah. Ya, menjadi amal buat kita, menjadi dimudahkan jalan kita ke surga. Oke, nah ini jadi sekarang ini kita sudah sampai tingkat pemantapan 1. Tingkat dasar, tingkat lanjutan, sekarang tingkat pemantapan 1. Mohon doanya ke depan mudah-mudahan nanti ada rezekinya menjadi pesantren faktual, ada tempatnya, ada lokasinya gitu ya. Nah, meningkatkan kualitas sholat zahir dan sholat batin. Sholat zahir itu gerakan, sholat batin itu jiwa kita. Karena ada orang yang zahirnya sholat, tapi batinnya mengayap jalan-jalan kemana-mana. Nah itu nanti ada triknya ya, ada langkah-langkahnya. Nah ditambah nanti ada program-program tambahan itu nanti kalau pesantren ada faktualnya nanti. Insya Allah mohon doanya. Oke, hidup ini pilihan, ada ke neraka, ada ke surga. Nah kata Nabi dalam hadis, "Waman salaka tariqan yaltalmisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ke surga itu sulit, tapi bagi orang yang rajin thalabul ilmi dipermudah lewat jalan pintas, lewat jalan tol. Nah, baik menuntut ilmunya secara online seperti kita ini, apalagi secara offline, bertatap muka langsung. Oke. Banyak orang yang menyesal di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa man kana fi hadhihi a'ma, fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Dan barang siapa yang buta kalbunya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula penglihatannya dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Jadi kolbu itu bisa buta dia, bisa kotor, bisa mati kalau nggak pernah diisi dengan ilmu, nggak pernah diisi dengan tausiah, dengan kajian-kajian. Maka kolbunya buta. Kalau sudah buta, sudah mati, di akhirat akan lebih buta lagi penglihatannya. Nah, ya. Jadi nanti di akhirat itu banyak orang yang menyesal minta kembali ke dunia supaya mau belajar, supaya mau ngaji. Tapi sudah terlambat. Oleh karenanya mumpung kita masih hidup, yuk kita gunakan waktu yang ada. Ya, meskipun lewat Zoom seperti ini, insyaallah. Baik. Nah, kita masuk kepada tema besar kita, yaitu menggapai salat khusyuk. Ya, bagaimana kita menggapai salat khusyuk? Ada 3 langkahnya: sebelum salat, pada saat sholat, dan setelah sholat. Nah, kita masih pada sebelum sholat, yaitu mempersiapkan iman kita. Ya,
akidah atau iman. Itu kita persiapkan. Oke. Nah, ini dalilnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, ini ayatnya, terjemahnya ini. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan menegakkan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi kalau mau khusyuk, akidah kita, iman kita, tauhid kita harus kita asah terus. Nah, itu modal utamanya itu situ. Ya. Kalau akidahnya, imannya, tauhidnya tidak dia pertajam, jauh bisa khusyuk salatnya. Allah tidak akan berikan, karena khusyuk itu hadiah. Hadiah bagi orang yang betul-betul memiliki akidah, iman, tauhid yang betul-betul murni. Baik. Nah, ini ya. Jadi subtema kita adalah persiapan menggapai salat khusyuk, menggapai khusyuk dalam salat, bahagian ke-11 tentang pohon iman dan fungsinya. Jadi iman itu diibaratkan seperti pohon. Mari kita lihat. Tingkatan-tingkatan akidah manusia di sisi Allah itu dibagi dua level dia. Ada level aman, surga, ada level bahaya, neraka. Nah, kita lihat kita di mana ya. Ini level bahaya. Level bahaya itu muslim fasik, muslim munafik, muslim musyrik, murtad dan kafir. Kalau meninggal tidak sempat taubat, dipastikan neraka. Muslim fasik itu adalah mengaku Islam tapi tidak menjalankan rukun Islam yang 5. Walaupun dia sudah mengucap 2 kalimat syahadat, tapi itu ucapan hanya di mulut. Ya, kayak burung beo. Dia tidak belajar, mati. Nah, itu namanya fasik. Kalau munafik, dia sholat, dia puasa, tapi berjanji ingkar, dipercaya khianat, kemudian kalau berjanji, kalau berkata dusta, berjanji ingkar, dipercaya khianat. Nah, itu munafik. Sampai mati nggak taubat. Muslim musyrik juga begitu. Rajin sholat, rajin puasa, tapi begitu pengen kaya, dia pergi ke Gunung Kawi, ke Gunung Sindur, atau ke Gunung Sahari, dan seterusnya. Ke dukun lah istilahnya. Ya, dukun hitam misalnya. Murtad dan kafir. Nah, ini kalau mati bahaya. Nah, yang aman itu 3. Yaitu orang mutakin, keyakinannya tauhid, orang mukmin, keyakinannya iman, dan orang muslim kafah atau muslim maksiat, itu keyakinannya akidah. Nah, kita sekarang sudah sampai kepada mukmin atau iman. Ini yang akan kita kaji, mukmin atau iman. Muslim kafah sudah, nanti bisa dilihat lagi di channel saya, Ustadz Arifin Purba Official. Silakan ya. Ini kita tentang iman dulu. Oke. Kita masuk kepada perumpamaan ya antara iman dan pohon. Jadi iman itu diibaratkan pohon. Ini Allah langsung yang membuat ibarat, yang membuat perumpamaan. Allah langsung dia. Nih kita lihat. Iman yang baik itu seperti pohon yang baik. Ya. Iman yang baik itu ialah iman yang memiliki akar, batang dan cabang, dan akarnya tertancap kokoh ke dalam bumi. Allah berfirman, Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan iman yang baik itu seperti pohon yang baik. Akarnya teguh tertancap di bumi atau di kolbu, dan cabangnya menjulang ke langit pada perilaku. Jadi surah Ibrahim ayat 24. Indah sekali. Jadi Allah yang membuat perumpamaan
iman yang baik itu seperti pohon yang baik yang tertancap dia ke dalam bumi akarnya. Kita lihat, perhatikan perumpamaan berikut ini, ya. Ini seperti pohon itu. Akar itu adalah akidah, ya, akidah, iman, tauhid. Tertancap di mana? Dalam kolbu. Nah, kolbu itu tanah atau bumi. Kemudian batang, ada batangnya itu. Itulah rukun Islam nanti, yang 5 itu. Kemudian nanti ada daun. Kemudian ada bunga. Kemudian ada buah. Nah, begitulah orang beriman, orang muslim. Ya, akidah, iman, tauhid. Kalau akidahnya, imannya, tauhidnya benar, maka dia seperti pohon. Pohon yang baik, pohon yang indah, pohon yang kita suka melihatnya. Nah, iman yang baik itu akan menghasilkan buah. Dan iman yang baik itu akan menghasilkan buah pada saat panennya. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yatribullahul amthala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim, ya, setiap musim panen dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Jadi Allah yang membuat perumpamaan. Mari kita lihat. Nih, ya, seperti inilah perumpamaannya. Akar itu adalah iman tertancap di bumi. Bumi itu maksudnya kolbu. Akidah, iman, tauhid tertancap di dalam kolbu. Ditanam dia. Dengan apa? Dengan belajar, dengan ilmu. Ditanam dia. Adanya di mana? Di lapisan kolbu, lapis ketiga yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Tuh. Kemudian batang. Batang itu adalah raga kita, badan kita. Ibadah wajib, melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib. Itu raga kita buktikan, kita gerakkan. Sholat, puasa, haji, dan seterusnya. Nah, itu batang tubuh kita, maksudnya kita melaksanakan, mengamalkan. Jadi kalau ada orang mengaku beriman tapi nggak mengamalkan, nah itu nggak jadi pohon dia, karena nggak ada batangnya. Kemudian ranting itu adalah ibadah sunnah. Semakin banyak ibadah sunnah yang kita kerjakan, semakin banyak ranting-ranting. Oke. Nah, kemudian buahnya adalah akhlakul karimah. Bunga dan buah itu akhlakul karimah. Nah, jadi orang yang betul-betul beriman dan imannya itu seperti pohon yang baik, ya, pohon yang baik itu batangnya besar, ya, kemudian rantingnya banyak, kemudian buahnya pun banyak. Itulah akhlakul karimah. Ya, akhlakul karimah seperti itu dia. Ini perumpamaan Allah buat dalam Al-Quran. Nah, iman yang buruk nih sebaliknya. Iman yang buruk itu ialah iman yang tercabut dengan akar-akarnya dari dalam dada. Seperti pohon yang tercabut dengan akar-akarnya dari dalam bumi. Tidak dapat tegak berdiri. Ini Allah berfirman, lanjutannya ini. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithah ujtusat min fawqil ardi ma laha min qarar. Artinya, dan perumpamaan iman yang buruk itu seperti pohon yang buruk yang telah tercabut dengan akar-akarnya ke atas permukaan bumi, yang tidak dapat tegak sedikit pun karena sudah tercabut. Nah, ini kira-kira begini analoginya. Tuh. Jadi kena angin dia rubuh. Banyak juga orang mengaku beriman, begitu kena angin politik, kena angin apa kemarin? Angin Covid. Wow. Banyak orang yang tercabut akidahnya. Lebih takut kepada Covid ketimbang kepada Allah. Lebih takut kepada Covid ketimbang kepada neraka. Iya.
ngambil belanja online, nerimanya pakai galah, nggak mau dia bersentuhan. Sholat pun dikasih jarak-jarak. Kenapa? Udah tercabut akidah. Nah ini kalau nggak taubat ini bahaya. Tuh zaman Covid dulu. Iya, saya ceramah itu mati-matian kita. Rapatkan barisan, rapatkan kita katakan. Nggak boleh Ustadz, rapatkan aja, saya tanggung jawab. Lagi mimpin sholat Jumat. Pertahankan akidah, jangan sampai tercabut dari dada, begitu. Nah inilah, jadi kalau akidah yang tercabut seperti pohon yang rubuh dia. Ini akhir zaman, godaannya luar biasa. Kalau akidahnya tercabut, bagaimana bisa khusyuk sholat? Nggak bisa. Nah ini makanya penting kita memperkokoh akidah ini, iman ini. Oke, indah sekali Allah membuat perumpamaan kepada kita manusia ini, ya. Wa tilkal amsalu natribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Dan perumpamaan itu kami buat bagi manusia supaya mereka berpikir untuk memahaminya. Jadi nggak sembarangan, banyak sekali perumpamaan dalam Al-Quran yang Allah buat. Itu supaya kita mikir gitu. Nah, supaya kita ambil hikmah dari itu. Juga Allah berfirman, wa tilkal amsalu natribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Dan perumpamaan itu kami buatkan untuk manusia dan tidaklah yang dapat memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Nah ini hanya orang yang berilmu, hanya orang yang akalnya itu diisi dengan ilmu agama, dia bisa ngambil hikmah dari itu. Kalau enggak, hilang begitu aja. Kalau enggak, hilang begitu aja. Nah ini jadi Allah menyatakan dalam Al-Quran. Jadi banyak sekali perumpamaan-perumpamaan. Ya, misalnya juga nanti perumpamaan orang menanam pohon itu, bersedekah itu seperti menanam pohon, menanam satu biji tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 buah. Itu perumpamaan. Berinfak 1000, ya, dibalas 700.000. Kalau berinfak 10.000, dibalas 7 juta. Kalau berinfak 1 juta, dibalas 700 juta. Kalau berwakaf 1 mobil untuk ustadz, dibalas 700 mobil. Nah, itu perumpamaan, banyak sekali perumpamaan. Yang bisa mengambil hikmah itu hanya orang yang yang berilmu dia. Dikasih ilmu yang berkah oleh Allah. Oke. Nah, selanjutnya iman itu berada dalam dada, yaitu dalam al-absar, lapisan al-absar, lapisan dalam yang ketiga dia. Tuh, iman itu di situ adanya. Tuh, akidah, iman, tauhid. Sebagai apa dia? Sebagai benteng jiwa. Jadi jiwa itu kita bentengin dengan akidah, iman, tauhid. Jangan sampai tercabut akidah kita dari dada kita. Jangan sampai tercabut iman dan tauhid kita. Jangan sampai. Kalau tercabut, menyesal dia. Menyesal. Tuh, makanya dipupuk terus, tambah ilmu dalam qalbu itu, tambah akidah, iman, tauhid, tambah tentang takwa, sifat-sifat baik. Nah, nanti malaikat akan melindungi jiwa kita, ruh kita atau sir kita akan menerangi jiwa kita. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita lihat apa sih fungsi dan keutamaan iman itu bagi kita. Kita lihat, 1. Iman itu merupakan syarat diterimanya ibadah dan amal soleh kita. Kalau tidak beriman, enggak diterima. Kalau beribadah tanpa dorongan iman, enggak diterima. Makanya Allah berfirman, man amila sholiha min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman. Nah, itu dia. Kata kuncinya di situ. Ini syaratnya itu. Mengamalkan amalan soleh laki-laki atau perempuan, tapi dia betul-betul beriman. Maka sesungguhnya
akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia ini, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik di akhirat nanti dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi amalan-amalan kita ini itu nggak gratisan, nggak ada yang gratis di sisi Allah. Semuanya itu akan diberikan balasan, itu pasti diberikan balasan. Di dunia ini dibalas dengan kebaikan-kebaikan, di akhirat nanti diberi pahala yang lebih baik lagi. Tapi beramal soleh, beribadah itu betul-betul berangkat dari iman. Tuh. Dari iman. Apa contohnya dari iman? Nggak ada keterpaksaan. Misalnya, oh iya, ini malam ada pengajian Zoom ya. Bismillah belajar. Nah itu karena iman dia. Dia singkirkan keperluan lain kalau memang itu tidak begitu urgen. Oke ya. Kalau nggak betul urgen, dia singkirkan. Nah, dia ikutin pengajian ini. Nah, jadi yang beramal seperti itu di dunianya baik, di akhiratnya baik. Dan itu saya rasakan, alhamdulillah. Semenjak saya merantau ke Jakarta dulu dari pondok pesantren Mustofawiyah di Sumatera Utara, merantau ke Jakarta, kuliah S1, S2, mohon doanya sebentar lagi mau S3 insya Allah. Itu semua itu dakwah itu jalankan insya Allah ya karena iman aja udah. Nggak peduli mau bayaran berapa, nggak ada masalah buat saya. Nanti Allah kasih kebaikan, pasti itu dikasih sama Allah. Ya dikasih, luar biasa. Haji berkali-kali, umroh berkali-kali, jadi pembimbing juga. Bisa pakai motor, alhamdulillah dari jamaah, pakai mobil dari jamaah, haji pun dari jamaah, berkah gitu. Karena kita betul-betul itu karena dasar iman karena Allah aja udah. Tapi betul-betul itu di dunia. Nanti ke akhirat Allah akan balas lagi. Nggak ada yang gratis. Kalau kita beramal soleh, beribadah, dasarnya karena iman. Nah ciri-cirinya itu karena iman, tidak ada manyunnya. Apa itu manyun? Tidak ada ngeluhnya. Ya, tidak ada ngeluhnya, tidak ada karena orang lain, tidak, semata-mata mencari ridho Allah. Nah, itu karena iman itu. Nah, jadi kalau begitu dia beramal, dia akan mendapatkan balasan di dunia ini baik, baik ekonominya, baik keluarganya, baik kesehatannya, semuanya baik. Di akhirat nanti lebih baik lagi. Nah, itu syarat pertama ya, keutamaan iman. Ya, merupakan syarat diterimanya ibadah dan amal soleh. Tanpa iman nggak diterima. Walaupun dia misalnya orang kafir non muslim, dia berbuat kebaikan, di dunia dapat balasan dia kebaikan, tapi di akhirat nggak dapat. Kalau orang beriman, dunia dapat, akhirat dapat. Nah, apa itu ibadah Ustadz? Ibadah itu adalah ibadah wajib dan ibadah sunnah. Baik itu hablum minallah, itu semuanya hablum minallah. Ibadah itu adalah hablum minallah. Ibadah wajib dan ibadah sunnah. Itu namanya ibadah. Nah, kalau amal soleh itu adalah muamalah, hablum minan nas dan hablum minal alam. Berbuat baik kepada sesama manusia dan berbuat baik terhadap alam. Jangan dirusak alam. Nah, itu namanya amal soleh. Jadi barang siapa beribadah, beramal soleh, dasarnya iman, diberi balasan kebaikan dunia dan lebih baik lagi di akhirat. Nih, salah satu syarat diterimanya oleh Allah adalah wajib berangkat dari iman. Oke, ya. Itu satu. Yang kedua, yang ketiga ya, harusnya kedua ini, memberikan rasa aman. Ini Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuknya Allah. Jadi orang beriman yang murni, imannya murni, tidak bercampur dengan syirik, aman dia, tenang hidupnya di dunia ini sampai ke akhirat.
dan senantiasa dapat petunjuk dia. Jadi apa itu syirik itu? Syirik itu adalah mempersekutukan Allah dengan makhluknya dalam menyembah, dalam beribadah. Ya, nanti ada syirik khafi, ada syirik asghar, ada syirik akbar. Ya. Jadi syirik ini imannya bercabang dua. Dua-dua dia yakini. Satu sisi dia sholat menyembah Allah, dia puasa ibadah kepada Allah. Tapi di sisi lain ketika dagangannya pengen laris, dia pergi ke dukun. Nah, ini dukun ya. Dukun dengan ruqyah syariah nanti ada bedanya dia. Kalau dukun ini, nah itu pakai jin dia. Pakai jin dia, pakai tumbal dia, pakai persyaratan macam-macam dia. Tuh kalau dukun-dukun itu. Nah itu. Jadi kalau ini dikatakan syirik, orangnya sholat tapi dia ke dukun juga, itu syirik. Jadi kalau seperti itu nggak aman, dia nggak tenang hidupnya. Misalnya ada orang yang punya simpanan keris kecil, dia mau ke Bandung, lagi di tol ini, tol Cikampek, dia teringat, alamak, ada yang lupa ini. Apa itu suamiku, kata istrinya. Jimat, lupa tadi bawa lupa. Jimat apa? Ada keris kecil segini. Dia putar balik. Nggak tenang dia karena nggak bawa jimat. Nah itu namanya orang syirik. Jadi tawakalnya itu bukan kepada Allah tapi kepada jimat. Nah, begitu juga termasuk begitu di nomor rekeningnya cuma tinggal 100 juta, nggak tenang dia. Nah itu juga syirik. Karena selama ini tabungannya itu 1 miliar, 2 miliar. Oke, apalagi sekarang ini ada pengumuman kalau 3 bulan nggak ada aktivitas di rekeningnya, akan diblokir. Wah, itu makin panik dia. Makin panik, itu udah syirik nanti namanya. Karena takut dia bukan kepada Allah, tapi kepada duniawi. Oke, taib ya. Ini, jadi kalau imannya bersih, aman dia, tenang dia. Kemana-mana dia karena iman aja, udah nggak ada kekhawatiran dia, nggak ada takut dia. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah iman itu sebagai pembuka pintu berkah dari langit dan juga dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun. Artinya, jika sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah kami akan limpahkan kepada mereka itu berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, ya, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya itu. Ini jaminan dari Allah. Ya, jadi kalau satu negeri itu satu negara. Satu negara itu rata-rata umatnya itu masyarakatnya beriman, bertakwa, pasti kami limpahkan berkah dari langit, dari bumi. Itu udah jaminan dari Allah. Nah, dalam bentuk besar itu negara, dalam bentuk yang lebih kecil itu misalnya kampung. Kalau satu kampung itu, nah itu kebanyakan orang beriman bertakwa, berkah kampung itu. Lebih kecil lagi keluarga. Kalau di keluarga itu orang-orangnya orang beriman, orang bertakwa, pasti keluarga itu Allah turunkan berkah dari langit, Allah munculkan berkah dari bumi. Nah, ini jaminan dari Allah. Inilah keutamaan iman dan iman dan takwa itu luar biasa. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, iman ini merupakan salah satu, ya, agar kita tidak merugi. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan kerugian, dalam keadaan merugi. Kata Allah, semua manusia itu rugi kecuali orang-orang yang beriman. Nah, ini. Jadi kalau kita betul-betul beriman, kita nggak rugi. Tapi kalau nggak punya iman, nah itu rugi dia. Nah, kemudian siapa lagi? Mengerjakan amal soleh karena iman tadi. Kemudian nasihat, menasihati, tausiah seperti ini.
Jadi kalau orang yang tidak pernah ikut tausiah, dia rugi. Tapi kalau kita sering ikut tausiah seperti ini, kita beruntung. Nah, kemudian dan nasihat-nasihati dalam kesabaran. Oke, jadi inilah orang-orang yang tidak merugi. Paling pertama adalah orang yang beriman. Oke, taib. Yang keenam, iman ini merupakan perniagaan yang akan menyelamatkan kita. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, tu'minuna billahi wa rasulih, tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Ialah kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, jadi iman ini merupakan perniagaan yang bisa menyelamatkan kita. Kalau nggak punya iman, mereka itu tak akan selamat nanti di akhirat. Tapi kalau punya iman, dunia selamat, akhirat selamat, termasuk alam kubur selamat. Nah, makanya iman ini nanti harus kita perdalam. Dengan cara apa? Mempelajari rukun iman yang 6. Itu nanti kita akan masuk, nanti akan datang insya Allah. Kita perdalam nanti. Oke. Yang ketujuh, mendapat hidayah ke jalan yang lurus. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Artinya, dan sesungguhnya Allah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Jadi iman ini bisa mendatangkan petunjuk dari Allah. Jadi orang-orang beriman itu semakin kuat imannya, semakin lurus imannya, semakin Allah tunjuki dia ke jalan yang lurus. Kalau tersesat jalan di muka bumi ini, akan tersesat ke sana nanti, rugi dia. Apalah, dunia ini kan sementara. Persinggahan yang ketiga dunia ini. Dari 13 alam persinggahan, dunia ini yang ketiga. Kalau kita salah melangkah di dunia ini, tidak memperbaiki iman, tidak membersihkan iman dari segala macam kotoran-kotoran iman, menyesal dia. Oleh karena itu, ayo sama-sama kita tingkatkan ya, kita bersihkan iman kita dari segala macam bentuk kesyirikan. Kita perkokoh dia iman kita itu. Ada nanti caranya insyaallah. Oke, nah dikeluarkan dari neraka karena ada sebesar biji sawi imannya. Ini hadisnya ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yadkhulu ahlul jannatil jannata wa ahlun nari nara. Thumma yaqulu Allah Ta'ala, akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min imanin fayukhrajuna minha qadis waddu fayulqawna fi naharil hayati awil hiyati syakka malikun fayanbutuna kama tanbutul hibbatu fi janibis sayl. Alam taru annaha takhruju safra'a multaqiyah. Artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, setelah penduduk surga masuk ke dalam surga dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka, maka Allah Ta'ala pun berfirman, keluarkanlah dari neraka itu orang-orang yang dalam kalbunya terdapat iman walaupun sebesar biji sawi. Mereka pun dikeluarkan dari neraka. Hanya saja tubuh mereka telah hitam legam bagaikan arang. Karena itu mereka dilemparkan ke sungai Haya, sungai kehidupan. Kemudian tubuh mereka berubah bagaikan benih yang tumbuh setelah hujan. Tidakkah engkau melihat benih tersebut tumbuh berwarna kuning dan berlipat-lipat? Oke. Nah, jadi nanti orang-orang yang bergelimang dosa tapi masih ada iman sebesar biji sawi dalam kalbunya, mereka disiksa dulu di neraka sampai badannya itu gosong, hangus ya, karena kebakar api neraka itu. Allah, ayo keluarkan mereka, keluarkan. Itulah
Rahman dan Rahimnya Allah. Wahai malaikat, keluarkan, periksa itu, periksa. Kelihatan itu iman itu, ada cahaya putih dia, kecil banget. Itu ada iman itu, keluarkan. Lalu dimasukkan ke surga, direndam dulu dia di dalam sungai hayat namanya, sungai kehidupan. Wah, dihidupkan di sana dia. Akhirnya berubah lagi lah badannya, tumbuhlah ya kulit baru dan semuanya. Itu bagi orang yang punya iman walau sebesar biji sawi. Ustadz, aku pengen yang seperti itu Kenapa? Hitung-hitung cari pengalaman di neraka. Silakan kalau mau. Kalau saya tak mau. Nah itu. Jadi iman ya. Jadi iman itu akidah ya, keimanannya walaupun sebesar biji sawi masih ada imannya. Cuman tertutup dengan dosa-dosa perbuatannya. Oke, taib. Nih dikeluarkan dari api neraka itu, dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena masih ada iman dalam kolbunya. Ya, masih ada iman dalam kolbunya meskipun kecil sebesar biji sawi. Oke, taib. Maka masuk surga dia tumbuh, dia di dalam surga itu tumbuh kulit baru maksudnya. Oke, ya, taib ya. Karena masih ada iman sebesar biji sawi, kecil sekali iman dalam kolbu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, inilah mungkin pemaparan kita pada malam hari ini terkait tentang perumpamaan pohon iman serta fungsi iman bagi kita hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjut nanti insyaallah tentang rukun iman yang 6. Kita lanjutkan dengan tanya jawab, tapi saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.